warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kelas 8 bertemu lagi dengan Kak Salma. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas melalui ilmi dengan lancar tanpa aral suatu apapun. Baik adik-adik, dalam kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absensinya nanti jangan lupa di Google Form yang telah di-share di grup kelas. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru. Kita memasuki bab 3 yaitu tentang konsep infak di jalan Allah dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebelum kita masuk kepada materi, adik-adik kita review sedikit materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Apa sih materi kita sebelumnya? Ya benar, sebelumnya kita membahas tentang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Perumpamaan orang-orang yang disedekahkan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana konsep infak di jalan Allah, perspektif hadis Nabi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, kakak akan memberikan sedikit orientasi materi pada pertemuan kali ini, yaitu kita sebagai orang mukmin, orang Islam pasti meyakini bahwasanya rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sering kita dengar, kata-kata yang sering kita dengar adalah bahwasanya rezeki tidak akan tertukar karena rezeki sudah tertakar. Nah, meskipun kita tetap harus berikhtiar. Jadi infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan seorang mukmin yang lahir dari keimanan, seorang muslim yang lahir dari keimanan. Karena tanpa keimanan, maka seseorang akan sedikit sekali yang mau menginfakkan hartanya. Ketika dia tidak yakin bahwasanya rezeki adalah anugerah, maka itu tadi benar, orang-orang akan enggan untuk mengeluarkannya kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, inilah pentingnya beramal. Seperti halnya niat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, niat yang ikhlas lillahi ta'ala itu sangat penting. Karena kalau kita beramal tanpa niat lillah, maka amal kita justru akan sia-sia, tanpa berharap pujian, popularitas atau balasan apapun. Adik-adik perlu belajar jadi bagaimana sih menjadi ikhlas ketika kita membantu menolong, tidak mengharapkan balasan. Seperti itu tadi. Baik adik-adik, kita akan masuk kepada bacaan hadis. Bisa disimak di buku modul LKS. Kita baca bersama-sama. Kakak baca dulu, nanti adik-adik ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mufiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lagi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ola
Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mufiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau orang yang bakhil. Adik-adik, setelah kita membaca hadis tersebut dan juga artinya, apa yang tersirat di benak kita ternyata sangat menakutkan sekali ya. Setiap hari, tidak ada suatu hari pun, kan setiap hari ada dua malaikat, yang satunya mendoakan orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan yang satunya mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang bakhil menahan hartanya. Nah, inilah pesan kepada kita semua bahwasannya ketika kita mempunyai kecukupan, kita infakkan kepada keluarga kita. Seorang ayah hendaknya menginfakkan hartanya kepada istri dan anak-anaknya. Ketika ada saudara kita yang lebih membutuhkan, kita harus membantunya. Jangan sampai harta itu kita tahan karena kita takut berkurang. Beda lagi menabung dengan bakhil. Seperti itu ya teman-teman. Karena malaikat akan mendoakan kebinasaan kepada orang yang bakhil. Kita harus belajar sejak dini bagaimana cara untuk tidak berhitungan ketika kita infak, bagaimana kiat-kiat untuk ikhlas mentasarufkan sebagian harta kita. Nah, selanjutnya kita masuk pada arti mufradat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tadi. Ulangi ya setelah kakak sambil dihafalkan, diingat-ingat agar lebih mudah memahami hadis dan materinya. Ulangi ya, kakak mulai. Ma artinya tidak ada, di sini adalah manafi. Ma artinya tidak ada, sambil memejamkan mata. Ma artinya tidak ada. Min yaumin, satu hari pun. Yusbihu akan katanya sobaha, subuh ya. Yusbihu melewati paginya. Yusbihu artinya melewati paginya. Al-ibadu, seorang hamba. Al-ibadu, seorang hamba. Illa, kecuali bahasa Arabnya illa. Malakani, dua malaikat. Malakani, dua malaikat. Ada istilahnya. Malakani, dua malaikat. Surat selanjutnya yang zilani, yang keduanya akan yang zilani, yang keduanya akan Allahumma, artinya ya Allah. Allahumma, ya Allah. Ati, berikanlah. Ati, berikanlah. Mufiqan khalafan, orang yang menafkahkan hartanya. Mumsikan, orang yang menahan. Mumsikan, orang yang menahan. Nah, itu tadi mufradat hadis. Silahkan adik-adik mengulangi dan menghafal sambil mengingat-ingat, bisa dengan memejamkan matanya, kemudian ditutup dengan tangan, diartikan. Itu ya, insya Allah sudah paham.
sudah bisa membaca hadis dengan lancar beserta mufradatnya? Alhamdulillah sudah bisa. Nah, mari menghafal. Coba, tidak ada bahasa Arabnya, apa tadi? Ma. Nah, satu hari pun min yaumin. Al-ibadu seorang hamba. Kecuali bahasa Arabnya illa malakani dua malaikat. Nah, silahkan adik-adik menghafal dengan metode seperti ini ya, agar lebih mudah dalam memahami hadis dan berbanyak kosakata bahasa Arab. Penjelasan selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tadi, Rasulullah menjelaskan bahwasanya malaikat berdoa agar Allah mengganti harta orang-orang yang berinfak. Jadi jangan takut ketika kita berinfak harta kita akan habis. Justru tidak, Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Tadi malaikat ada yang mendoakan agar Allah mengganti harta orang yang berinfak. Namun malaikat yang lain juga berdoa kebinasaan kepada orang-orang yang bakhil. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Saba ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Nah, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi sebaik-baiknya, beri rezeki sebaik-baiknya. Jadi jangan takut ketika adik-adik memberikan sesuatu kepada orang yang memang membutuhkan. Nah, jangan takut harta kita habis, harta kita berkurang, justru tidak sama sekali, karena Allah adalah Maha Kaya, pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Begitu ya adik-adik. Banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil dengan mudahnya. Dengan kekuasaan Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil. Namun begitu sebaliknya Allah juga membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Nah, firman seperti halnya firman Allah Quran surah Al-Anbiya ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati mushfiqun. Allah mengetahui sesuatu yang di hadapan mereka, di hadapan malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi kita memang harus membiasakan sejak dini untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, tidak pelit. Kemudian kita terbiasa membantu saudara-saudara kita, infak dan sedekah. Sedekah memiliki arti yang lebih luas, dengan wajah kita yang menyenangkan sudah terhitung sebagai sedekah. Nah, itu tadi sedikit orientasi materi dari kakak. Selanjutnya ada tugas untuk eksplorasi adik-adik. Silahkan menambah data dan juga sumber. Yang pertama tugasnya adalah menulis hadis konsep infak di jalan Allah, perspektif hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan mufradatnya. Jadi beserta mufradatnya ya, dibuat serapi mungkin. Kemudian yang kedua adalah membuat mind mapping sederhana tentang materi konsep infak di jalan Allah. Jadi hadisnya tadi silahkan dibuat seperti mind mapping sederhana di buku catatan masing-masing. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat. Sekali lagi kita juga tidak hanya belajar saja, namun belajar membiasakan untuk berinfak dan bersedekah dengan apa yang kita punya ya adik-adik. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga pertemuan kita pada kali ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya.
pamit undur diri. Jangan lupa materi selanjutnya yaitu tentang hadis dari Ibnu Huzam. Tetap pada bab 3. Jangan lupa dipelajari ya adik-adik. Terima kasih, semangat belajar terus ditingkatkan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.